Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Semarang dengan NIM 0567416887. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Di sini kita disuruh untuk membuat database menggunakan MySQL ya. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, langkah pertama kita buka XAMPP-nya dulu. Kita klik start. Pastikan kedua modul ini, yaitu Apache dan MySQL, itu berwarna hijau. Lalu kita klik admin. Nah, kita bikin database-nya di sini. Namanya ulah sakit. Create. Nah, setelah itu kita tentukan dulu entitas. Di sini ada 6 entitas, yang dimana entitas utamanya adalah administrator, pasien, dan dokter. Kita bikin itu dulu. Di sini administrator ada 3. Pada administrator ada 3 atribut, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Kita masukkan aja. Dengan primary key-nya ID admin. Tipe datanya integer, value-nya 3, primary, dan pastikan aktifkan auto increment. Setelah itu di sini ada nama admin, tipe datanya varchar, dengan value buat nama 50 cukup ya. Nama admin, waktu jaga. Tipe datanya varchar, di sini 15 cukup. Klik save. Selanjutnya untuk pasien punya 4. Untuk pasien, primary key-nya ada ID pasien, tipe data integer, 3, primary, serius. Kemudian dokter. Nah, setelah itu kita buat entitas relasinya. Daftar ada 3 atribut. Di sini ada ID data sebagai primary key, juga ID aktif, dan ID pasien. Save. Kemudian ada dokter admin, ada 3 atribut. Entitas primary key-nya ID data, kemudian ID admin, dan ada ID dokter. Dan terakhir ada pasien dokter. 5. Pasien dokter ada semuanya ID, primary key ID, ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, juga datanya date, dan juga status. Dan setelah itu kita menentukan foreign key-nya. Foreign key itu ada di entitas relasi ya. Jadi di sini daftar, struktur. Nah, ID admin ini more, index. Oke. Nah, pastikan di sini ada icon kunci warna silver. Kemudian ID pasien juga sama index. Setelah itu lakukan hal yang sama di entitas relasinya. Nah, setelah selesai kita akan menghubungkan setiap entitas dengan relasi antara primary dan foreign key. Nah, di sini rumah sakit, klik more di sana. Nah, kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita save dulu dengan IRT rumah sakit. Go. Nah, selanjutnya kita create relationship. Di sini klik aja, kita pilih primary key-nya dan juga foreign key. Nah, pastikan on delete dan on update-nya cascade. Klik OK. Nah, bisa. Lalu lakukan juga untuk yang lainnya.
Nah, ini adalah hasil akhir dari create relationship-nya. Sekarang kita akan input data entitasnya. Di sini create relationship. Di sini administrator. Lalu klik insert. Dan kita tinggal masukkan saja nama admin dan waktu jaga. Misalkan di sini mau bikin 5. Seperti di sini, Rena Anita. Waktu jaganya save lagi. Nah, kita cek dulu di sini. Sudah. Nah, sudah ada. Datanya lanjut ke pasien. Insert. Nah, setelah itu kita juga input data identitas relasinya. Daftar insert. Nah, jadi ini sudah selesai datanya. Ini admin, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat database menggunakan command prompt. Langsung aja. Nah, database-nya sudah muncul. Nah, karena kita mau bikin baru lagi menggunakan command prompt ini, jadi kita harus hapus dulu datanya. Kita drop database rumah sakit. Nah, jika sudah ada query OK ini, berarti datanya sudah berhasil kita hapus ya. Kita akan bikin baru lagi. Create database rumah sakit. Nah, untuk masuk ke rumah sakitnya, kita gunakan use rumah sakit. Sebelumnya di sini known, jadi rumah sakit ya. Artinya kita sudah berhasil masuk ke rumah sakitnya, ke data rumah sakitnya. Setelah itu kita akan membuat tabelnya dulu ya. Create table. Setelah itu kita akan membuat tabel untuk entitas relasinya. Nah, kita sudah buat semua untuk tabelnya. Kita coba show database-nya ya. Nah, tabelnya sudah muncul semua. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing data ke dalam masing-masing tabel. Kita menggunakan insert. Nah, kenapa di sini cuma ada nama admin dan waktu jaga, tidak ada ID adminnya ya? Karena sebelumnya kita sudah memakai auto installment, jadi tidak perlu menuliskan lagi ID adminnya. Setelah itu kita masukkan saja nama
Nah, setelah sudah semua, kita akan coba cek data pasien, dokter, dan juga adminnya. Menggunakan saya all from admin. Nah, jadi data masyarakatnya seperti ini. Lalu saya all from pasien. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara admin dengan pasien untuk mengetahui pasien A dilayani oleh admin B gitu ya. Untuk menggunakannya kita menggunakan bisa pintu ya. Ini bisa pintu daftar. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara dokter dengan admin. Nah, sudah berhasil menghubungkan antara pasien dengan dokter ya. Selanjutnya, misalkan kita ingin mencari data pasien laki-laki, kita bisa menggunakan hal pasien ya jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, jadi terdapat dua pasien yang berjenis kelamin laki-laki ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan file tulis nomor tabel ya. Misalkan kita ingin mengetahui tentang nama pasien, waktu periksa, dan juga resep dan dokter yang menangani. Jadi kita cek nama. Dan saya ini ya untuk nama pasiennya bagaimana waktu periksa 20 dan juga 6, resepnya 10 dan juga dokter siapa. Jadi kita akan menggunakan file isi matematika ya. Yang pertama kita bisa menggunakan count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung banyaknya baris ya. Jadi total pasien ternyata ada 5. Selanjutnya kita bisa menggunakan sum. Sum ini digunakan untuk menghitung total jumlah ya. Karena ID pasiennya tadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika dijumlahkan hasilnya jadi 15. Selanjutnya misalkan kita ingin mencari ID pasien yang tertinggi, kita bisa menggunakan next. Nah, jadi pasien yang memiliki ID tertinggi yaitu 5 ya. Jika ingin mengetahui ID pasien yang rendah, kita bisa menggunakan min. Nah, jadi ID pasien yang paling rendah itu ada di angka 1. Misalkan di sini. Nah, fungsi string ini digunakan untuk mengambil data ya. Di sini where artinya mengambil data dari query dan dengan alamat pasiennya yang beralamatkan JL gitu ya. Datanya ada 2 huruf JL. Kemudian di sini kelima pasiennya alamatnya JL semua, jadi untuk semua. Pada fungsi where ID pasien di 3 dan 5 ini artinya memunculkan pasien yang ID-nya dari ID 3 sampai ID 5 gitu. Jadi yang muncul hanya 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita menggunakan select like. Nah, select like ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan kata. Misalkan di sini kita akan menggunakan kata Jakarta. Jadi terdapat 2 pasien yang alamatnya berada di Jakarta ya. Selanjutnya kita akan menggunakan order by. Fungsi order by ini merupakan perintah untuk mengurutkan data. Nah, terdapat 2 jenis pengurutan data, yaitu dengan menggunakan ASC untuk naik dan DESC untuk menurun ya. Misalkan kita akan mengurutkan datanya menurun gitu ya. Order by. Nah, bisa dilihat ini data pasiennya jadi menurun ya, yang sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan menggunakan group by. Group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Misalkan kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Nah, ternyata pada pasien terdapat 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan coba melakukan perubahan data menggunakan perintah update ya. Misalkan saya mau ubah nama dokter. Kita coba lihat dulu data dokternya. Misalkan saya mau mengubah yang ID dokternya juga, yang dokter Giovanna ya. Di sini update dokter. Mari kita tambahkan ya ID dokternya. Berhasil kita coba. Ya. Nama dokter ID yang ketiga ini berhasil diubah. Selanjutnya misalkan kita akan menghapus data dokter misalkan ya. Menggunakan perintah dari welcome dokter. Dengan ID dokternya misalkan di sini yang nomor 5. Yang terakhir kita cek lagi. Jadi data nomor 5 nya sudah terhapus ya. Nah, segitu dulu video dari saya. Demikian video ini.
dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.